Indonesia. Oke. Nah, hari ini kita ada talk show tentang apa nih? Oke, mungkin teman-teman udah lihat di posternya ya. Kita Iya. karena bertepatan juga dengan dengan bulan kasih sayang. Iya, dengan sebenarnya hari semua kasih bulan itu sayang. bulan kasih sayang ya. Cuman Benar. kita mau memperingati lah untuk ini. Oke, kita mau membahas tentang relationship Iya. of love. Nah, question Oke. of love. Oh ya, kita mau Mungkin- tanya-tanya nanti Iya. ya. Di sini siapa yang masih single boleh angkat tangan? Ya, bisa lihat ke Wah, kanan kiri, bisa dapat masih pacar. banyak ya. Enggak ya. Hari ini kita mau mendengarkan sebelum kita masuk ke relationship yang selanjutnya, kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Untuk itu sama-sama kita undang pembicara kita yang luar biasa hari ini, Pak Luther Dias. Oke. Nah, Pak Luther Dias ini merupakan boleh dong tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Ya, Pak Luther Dias ini merupakan gembala dari GBI Christ Kingdom Family. Ya, oke. Boleh duduk, Pak? Ya. Silakan, Pak. Oke. Nah, mungkin Pak Luther mau memperkenalkan diri dulu untuk teman-teman semuanya. Tes one, two. Oh, Shalom. Shalom. Ya, apa kabar nih anak-anak muda? Wah, luar biasanya kurang serempak. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Ya, oke. Karena hari ini hari yang bagi saya ini temanya sangat penting bagi Anda ya. Question of love. Pertanyaan tentang cinta. Berapa banyak yang sudah jatuh cinta? Jatuh itu sakit saudara ya. Oke, saya pendeta Luther Dias. Saya gembala dari GBI Christ Kingdom Family. Headquartersnya itu di Makassar. Cabang kita ada di beberapa kota, ada di Jakarta dan ada di beberapa kota yang lain. Dan saya punya satu-satunya istri. Ya, 2 orang anak. Yang lakinya tahun ini umur 25 tahun. Lebih tua dari kamu, Sasa. Iya. Ya, dan yang paling kecil umur 23 tahun, lebih tua juga dari kamu. Iya. Ya. Iya. Kamu Sasa, ini Tasya. Iya. Jadi saya sedang dikelilingi oleh Sasa. Ya, dan perkenalan cuma sampai di situ. Kalau mau dilanjutkan Oke, boleh, Pak. pelayanan saya sudah kurang lebih 33 tahun. Haleluya. Saya melayani, ini di atas anak ya. Iya. Oh, saya melayani dari umur 21 tahun. Dan saya lihat bahwa itu sebuah kepercayaan luar biasa. Latar belakang saya dulu adalah anak yang sakit hati dengan papa. Dan saya adalah seorang atlet taekwondo 15 tahun. Punya sasana sendiri dan muridnya ada 1.000 orang, lebih banyak dari saudara. Dan saya dulu latih anak-anak muda seperti Anda untuk jadi champion, untuk jadi nakal. Tapi sekarang ini ketika saya bertobat, maka panggilan pertama saya adalah ngurus youth, ngurus anak-anak muda. Dan saya bersyukur bahwa Tuhan bawa saya untuk berurusan dengan anak-anak muda. Saya ingat ketika saya belum nikah, maka saya selalu mengajar ke anak-anak muda LSD tahu, Love, Sex, and Dating. Mungkin sekali-sekali bisa buat seperti itu, supaya generasi muda tahu, ya seks itu kapan baru kita bisa lakukan. Sehingga kita nggak lakukan seks sebelum kita nikah. Ya, atau ada sebutan yang namanya MBA, Married by Accident. Tapi bagaimana kita bisa menjaga kekudusan hidup selama kita dating, selama kita pacaran, sampai waktunya yang Tuhan tetapkan bagi kita. Jadi generasi muda bicara tentang question of love, ini sesuatu yang sangat menarik bagi anak-anak muda. Dan saya bersyukur saya ada di tempat ini untuk memberikan beberapa hal, tips kepada Anda bagaimana menjalani kehidupan muda ini dengan radikal. Sebab kalau Anda nggak radikal, Anda rada nakal. Oke, terima kasih Pak Luther Dias buat perkenalannya yang luar biasa. Nah, mau menginformasikan buat teman-teman nih, kalau selama talk show berjalan, di sini teman-teman boleh bertanya melalui link Slido yang dengan kode 1131579. Nah, ini di layar nih. Jadi nanti mungkin sambil talk show berjalan, kalian ada pertanyaan atau hal-hal yang dibingungkan, pengen bertanya sama Pak Luther Dias, boleh banget. Dan juga tenang aja, di Slido ini teman-teman bisa bertanya secara anonim. Anonim, benar. Mungkin malu gitu ya kalau ada namanya, tenang aja bisa bertanya secara anonim. Nah, sembari teman-teman nulis pertanyaan mungkin ya, ini mungkin bisa diceritakan sedikit Pak. Kita kan anak muda tuh banyak yang kepo sebenarnya Pak. Lumayan generasi kepo ya. Nah, mungkin Bapak
Pak Luther sudah berapa tahun Pak menikah Pak? Sudah nikah 26 tahun. 26 Wow. tahun. Nah, itu boleh dong Pak diceritakan bagaimana Pak Luther bertemu istri dan bagaimana bisa bertahan sampai 26 tahun. Wah, ini ingat lagi sweet memory 26 tahun yang lalu. Saya waktu umur 24 tahun saya belum punya pacar. Tapi karena ketika bertobat, setelah didoakan deliverance, kelepasan, maka ada sebuah kerinduan dalam yang Tuhan taruh di hati saya untuk suka berdoa. Jadi berdoanya ada kalanya dari jam 4 sore sampai jam 8 malam. Itu setiap saat, setiap waktu. Ya, saya dulu kerja di marketplace, jadi manajer di sebuah perusahaan waktu masih muda, dan tapi setiap kali pulang kerja saya selalu kasih waktu untuk berdoa. Satu waktu saya tuh rindu untuk saya mau nikah umur muda karena saya sudah kerja dari umur 21 tahun saya sudah kerja. Jadi sudah mulai kumpul-kumpul uang. Kenapa saya mau nikah muda? Karena saya berpikir supaya nanti kalau saya punya anak, kalau anak itu nanti saya sudah berumur, anak saya itu sudah juga tumbuh besar. Jangan sampai saya nikah tua, papanya sudah tua, anaknya itu masih kecil-kecil. Itu saya berpikiran seperti itu. Tapi 24 tahun saya belum punya pacar. Kemudian saya berdoa sampai 2 tahun, sampai umur saya 25 tahun. Satu waktu saya ingat waktu sore saya berdoa, tiba-tiba saya dengarkan suara Roh Kudus bicara untuk saya. Kamu akan saya berikan istri namanya Leni. Istri saya sekarang namanya Leni. Lalu saya mulai saya ini kan kakak-kakak youth. Saya ini adalah pembina pembina youth. Dari youthnya 50 orang seperti Anda, ketika kita pegang jadi 1.500 orang. Kita masuk ke 19, 20 sekolah SMA, sehingga setiap kali mereka pulang sekolah, itu mereka datang semua di ibadah youth hari Sabtu itu. Lalu ketika Roh Kudus bicara, kamu akan punya istri Leni, saya bingung. Yang mana namanya Leni? Teman-teman yang suka kumpul dengan saya nggak ada yang namanya Leni. 2 minggu saya doa untuk itu, dan kemudian hari ke-14 saya ingat ketika saya doa, lalu saya ngomong dengan Tuhan, Tuhan kalau ini orang yang Tuhan kasih untuk saya, selama 1 tahun saya minta untuk saya punya istri, maka saya nggak mau datang kepada dia dan berkata, wow I need. Saya nggak berkata kepada dia, I love you, I need you, I like you. Saya nggak mau Tuhan. Saya mau Tuhan bicara dengan dia. Kita tuh ada anak-anak muda, kita rintis namanya pelayanan kampus ministry. Terutama anak-anak yang kuliah. Sehingga mereka terkumpul dalam komunitas kampus, namanya kampus ministry. Lalu kemudian ketika ibadahnya itu berjalan kurang lebih 3 bulan, saya tanya teman saya yang dekat dengan saya, yang mana itu yang namanya Leni? Kemudian dia katakan, oh belum datang, sebentar lagi datang. Dan waktu dia datang, saya lihat, wow. Ketika saya lihat, jantung saya tuh gitu. Tapi saya tenang, saudara. Saya tenang, saya katakan, Tuhan apakah ini orang yang Tuhan bilang, yang Tuhan kasih tahu untuk saya bahwa saya akan jadi suaminya dan dia akan jadi istriku. Kemudian Tuhan berkata, iya. Hari itu saya cuma tahu orangnya itu namanya Leni. Kemudian minggu depan kemudian, saya sengaja berdiri untuk jadi asyir di depan. Dan ketika dia datang, saya salamin sama dia, shalom, selamat datang. Lalu dia lihat saya, dan dia berkata, kamu namanya Luther ya? Saya bilang, iya. Dia berkata kepada saya tahu apa yang Tuhan ngomong untuk kamu. Tapi kamu kasih saya waktu. Saya mau berdoa dulu. Kemudian saya nggak tahu apa yang dia doakan. Ya, saya setiap kali datang ke ibadah, saya rapi, pakai sepatu, saya selalu rapi datang ibadah. Dan dia minta supaya minggu depan kalau Luther datang ibadah, pakai sendal jepit. Dan minggu depan, hujan deras saudara, rumah kami di bagian bawah, 2 lantai, yang bagian bawah itu masuk air, sepatu saya basah semua, karena direndam air, dan satu-satunya yang ada adalah sendal jepit. Kemudian saya pakai sendal jepit, datang ke ibadah, waktu dia lihat, matanya langsung besar. Luther pakai sendal jepit. Maksudnya tanda yang dia minta dari Tuhan itu terjadi. Kemudian dia bilang, Tuhan boleh nggak 1 kali lagi? Saya minta minggu depan Luther datang pakai kaos putih. Dia nggak tahu bahwa saya paling nggak suka pakai kaos putih. Saya itu nggak punya kaos putih saudara. Sampai sekarang ada mungkin cuma 1. Dan sangat jarang saya pakai. Dan dia minta untuk saya pakai kaos putih.
karena itu musim hujan, ketika saya mau pergi ibadah minggu depannya, 2 minggu kemudian, saya cari kaos saya, enggak ada. Kaos saya semuanya basah. Saya tanya orang di rumah, semuanya basah. Mau disetrika pun masih basah. Satu-satunya yang masih ada di lemari pakaian saya adalah kaos putih. Saya nggak mau pakai kemeja. Kemudian saya pakai kaos putih. Dan ketika saya pakai kaos putih, waktu dia lihat saya, dia terbelalak matanya. Kok bisa datang pakai kaos putih seperti yang saya minta? Kemudian selesai ibadah, dia berkata kepada saya, hari apa ya kalau saya ingat, hari Selasa, bolehkah kamu temanin untuk pergi doakan seseorang? Saya ingat waktu saya masih muda, saya pelayanan itu adalah deliverance. Doa pelayanan dasar saya itu pelayanan usir setan. Ya, jadi anak-anak muda yang terikat dengan rokok, terikat dengan pergaulan buruk, selalu mereka datang cari saya, kemudian didoain kelepasan. Sehingga akhirnya jemaat anak-anak muda itu bertumbuh, kita punya komunitas anak muda itu bertumbuh. Dan ketika hari Senin, belum ada handphone saudara ya, belum ada handphone waktu itu. Ya, hari Senin kemudian kita janjian, kita pergi doain orang di dalam mobil. Sudah ada sepertinya terkoneksi secara hati gitu ya. Hati, sebelum saya belum katakan bahwa apakah kamu mau dengan saya, dia belum katakan iya juga. Rasanya dari senyumnya, dari gelagatnya sepertinya terkoneksi. Setelah pulang pelayanan, kita pergi makan bakso dan dia katakan gini, saya tahu apa yang Tuhan ngomong kepada kamu. Dan saya sudah minta tanda 2 minggu ini dari Tuhan. Saya minta kamu datang pakai sendal jepit. Saya nggak lihat, oh cantik sekali ya, dia datang di ibadah ini. Kemudian saya naksir, enggak juga. Saya dalam doa, lalu Tuhan bicara dengan saya. Hari itu ketika jadian pulangnya, harinya sudah malam, mungkin jam 7:30. Terus saya bilang, saya mau ketemu sama mama kamu. Saya baca sebuah buku tentang dating. Bahwa kalau kamu mau lihat anak perempuan, kamu pergi ke rumahnya, lihat mamanya seperti apa. Kalau kamu lihat mamanya seperti itu, mamanya suka berdoa, mamanya suka tersenyum, mamanya suka ngomong firman, mamanya suka berdoa, maka anak perempuan akan seperti itu. Like mother, like daughter. Like father, like son. Amin. Waktu saya sampai di rumahnya, dan saya ngomong, Tante Shalom, saya namanya Luther. Dan hari ini saya sudah jadian dengan Leni. Saya janji di hadapan Tante, di hadapan Tuhan, untuk jaga Leni dalam ketulusan. Untuk jaga dia sampai kalau ini Tuhan tentukan kami akan nanti sampai kepada kehidupan berlanjut, maka saya akan tetap jaga dalam ketulusan. Kemudian tantenya berkata, puji Tuhan, tantenya, mamanya, mertua saya rohani luar biasa. Hari ini umur 95 tahun, tapi satu hari bisa berdoa 12 kali. Kalau di gereja hari Minggu seperti ini, setiap hari Minggu ada para penatua saya pergi ke gereja, pergi ke rumah untuk doain mama saya. Sampai di rumah bukan mereka yang doain mama saya yang doain mereka. Dan sangat rohani banget. Waktu saya lihat mamanya, saya tahu anaknya seperti itu. Kemudian saudara, karena saya tahu itu dari Tuhan. Setelah kita pacaran 2 minggu, istri saya kemudian dia pergi ke Jawa Tengah, ke Tawangmangu untuk sekolah Alkitab. Dia hanya sekolah 1 tahun karena dia sudah sarjana kehutanan. Kemudian dia pulang. Ketika dia pulang, saya ngomong dengan orang tua saya, Papa saya mau nikah. Saya ngomong dengan keluarga istri saya mau nikah. Keluarga istri setuju. Waktu saya ngomong dengan keluarga papa saya bilang, Papa udah pernah lihat kamu jalan sama pacar, bagaimana kamu mau nikah? Saya bilang, saya ada pacar saya kuliah di luar pulau, dan dia sudah pulang. Kemudian keluarga kumpul buat pesta. Keluarga dari istri benar-benar adalah orang pertobatan. Keluarga dari saya adalah Kristen keturunan. Kalau di Ambon itu namanya GPM, Gereja Protestan Maluku. Dan papa saya katakan begini, kalau kamu nikah, kamu harus nikah secara GPM. Saya bilang, enggak Bapak, saya sudah bertumbuh secara iman di gereja waktu itu masih gereja Betani. Saya mau nikah di sana. Kemudian kumpul keluarga, dan keluarga besar saya berkata, kami tidak akan datang ke gereja Betani, kami akan kumpul hanya di tempat resepsi. Bapak Ibu tahu apa? 2 keluarga kumpul, dan saya minta dari 2 keluarga untuk surat undangan pesta kami tidak ditulis di mana tempat resepsi. Pernahkah Anda dikasih surat undangan oleh seseorang yang mau nikah tapi tidak ada tempat resepsi? Saya salah satunya. Tidak ada tempat resepsi.
Undangannya masih kami simpan sampai hari ini. Sekarang saya tunjukkan kepada anak saya yang tahun depan mungkin juga akan menikah. Dan anak perempuan saya, Bapak dulu menikah tidak ada tempat resepsi. Dan mereka tanya, kenapa Bapak? Karena opa dan oma tidak mau datang ke gereja. Keluarga besar Papa tidak mau datang ke gereja. Sehingga ketika saya nikah, karena tidak ada tempat resepsi, mereka tidak tahu di mana. Teman-teman saya yang para pengurus pemuda, mereka jadi panitia, sudah siapkan mobil setelah selesai pesta, kemudian mereka antar ke tempat resepsi. Tapi hebatnya, ketika pesta pemberkatan, saya ngomong dengan Bapak Gembala saya panggil Om Gembala, Om, saya minta, ketika saya nikah, duduk di depan, ketika Om memberkati kami, saya minta altar call ke depan. Gembala saya katakan, saya nggak pernah nikahin orang dan ada altar call di dalam pernikahan. Pernahkah Anda datang di pernikahan dan lihat ada Bapak Gembala altar call? Siapa yang mau bertobat? Lari ke depan sedangkan pengantin ada di depan. Pernah lihat? Saya nikah seperti ini. Gereja itu ada balkonnya, dan balkonnya itu anak-anak muda di atas mungkin ada 700 sampai 800 orang. Ketika saya dengan istri diberkati oleh gembala dengan para penantu, Bapak Gembala saya berkata, anak-anak muda yang mau ikuti contoh kedua kakakmu ini, yang hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran, dalam dating mereka. Anda yang mau hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, maju ke depan. 800 anak-anak muda hari ini. Dan itu ada keluarga besar saya yang tidak pernah lihat bagaimana ada altar. Mereka maju di depan, maju nangis di depan, maju histeris di depan, dan mereka sujud di depan. Dan beberapa yang menerima Yesus, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu hadiah pernikahan kami. Dan itu selalu terkenang di dalam hati, dalam pikiran, perjalanan ketika saya waktu muda dan ketika saya menikah, bahkan sampai sekarang. Kira-kira begini. Speechless ya Pak? Ya. Tambah speechless saya, luar biasa ceritanya. Nah, ini kelihatannya udah banyak pertanyaan di Slido ya saya. Tapi sambil menunggu mungkin saya ada satu pertanyaan lagi nih Pak Luterbias. Nah ini mungkin yang sering banget ditanyakan di anak-anak muda seumuran kita nih. Kira-kira tanda-tanda pasangan yang dari Tuhan itu kayak gimana sih Pak Luther? Kita sering bingung mungkin yang rajin ke gereja atau yang punya 5 love language mungkin kita nggak tahu ya. Jadi mungkin bisa dijelaskan untuk kita anak-anak muda nih Pak Luther. Iya. Saudara kasih saya waktunya sebenarnya singkat. Sebenarnya kalau ini kita harus buat beberapa sesi. Sehingga Anda bisa landing dengan smart landing, smoothie landing. Tapi begini, kalau ditanya bagaimana caranya saya bisa tahu itu dari Tuhan, maka ketika Anda cari pasangan hidup, jangan cuma cari orang Kristen. Jangan cuma cari KTP-nya Kristen, tapi cari di atas Kristen, yaitu takut akan Tuhan. Katakan ya, cari yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu artinya gini. Kalau Anda tahu bahwa itu dari Tuhan, maka yang pertama ada damai di hati. Satu waktu ada pasangan, ada seorang cowok yang datang, anak muda di tempat kami datang kepada saya. Mereka tahu ini Pak Gembala. Saya lihat cewek itu, langsung jantung saya berdegup dengan kencang. Nafas saya naik turun. Saya tanya, kamu sakit asma? Dia bilang tidak. Kalau kamu lihat cewek kamu suka, maka kamu harus ambil dalam doa dengan posisi hatimu netral, nanti hati menolak. Jadi kita kalau mau tanya ini dari Tuhan atau tidak, hati kita harus nol lebih dulu. Anda nggak suka lebih dulu. Anda lihat, wow, cantiknya, aku suka. Atau Anda lihat cewek, lihat gantengnya, berdoa. Hatinya netral, hatinya nol. Nanti minta Tuhan bicara kepada saudara. Anda dari Tuhan itu damai di hati. Setan nggak mungkin berikan damai di hati. Setan akan berikan damai di hati saudara. Amin. Satu saat, salah satu rekan saya menceritakan ketika di sekolah Alkitab. Ketika sekolah Alkitab, ada seorang mahasiswa yang pakai tongkat karena kakinya itu pincang. Dan ada seorang gadis cantik di sekolah Alkitab itu. Dan banyak anak-anak laki-laki yang suka dengan cewek ini. Dari semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, mereka suka dengan cewek ini. Beberapa datang mendekati tapi dia tolak dengan halus.
Dan kemudian pada waktu wisuda satu persatu mereka dipanggil naik untuk diwisudakan. Ketika beberapa orang naik, tiba-tiba yang wanita ini dengarkan suara Tuhan di telinganya. Dikatakan begini, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ketika dia dengarkan suara Tuhan, gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Tiba-tiba temannya yang kakinya pincang itu dipanggil naik. Dan ketika dia lihat laki-laki itu, Tuhan bicara kepada dia, itulah suamimu. Dia pulang jam 1 subuh. Mamanya bilang jangan keluar rumah, dia lompat jendela. Orang tua berkata jangan kawin, dia kawin lari. Selalu semua dilarang, dia langgar. Makanya ketika kita pilih pasangan hidup, kita harus tahu bahwa pasangan itu minimal tingkatan rohaninya harus sama dengan kita. Kita tidak boleh cari pasangan hidup yang tingkatan rohaninya di bawah kita. Atau kalau kita bilang kita kuat, maka orang yang tingkatan rohaninya di bawah itu harus mengikuti kita. Kalau dia tidak mau mengikuti kita, maka itu tanda bahwa Tuhan tidak setuju. Amin. Karena hal dalam pernikahan itu, kalau kita masuk dalam pernikahan, itu ruwet, saudara. Bagi saya pernikahan itu peperangan. Nanti kalau ada yang nikah, lagu pernikahannya bunyi teng 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 teng. Nah, itu kalau dilanjutkan itu bunyi peperangan, bunyi tembakan teng teng. Jadi ada masuk pernikahan itu masuk di dalam peperangan sesungguhnya. Kalau kita datang pacaran, yang cewek sudah pakai lipstik, pakai eyeshadow, pakai blush on, rambutnya sudah baru keluar dari salon, yang laki-laki pakai baju, pakai ada yang di mulut itu pengharum mulut. Tapi ketika Anda nikah, Anda bangun tidur, buka mulut, tembok berubah. Pertanyaannya begini, pasangan mau terima itu atau tidak? Jadi kalau misalnya dari pacaran, dia sudah larang Anda ibadah, saya percaya ketika nikah, dia akan minta Anda tidak percaya kepada Tuhan dan menyangka Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya kalau kita lihat dalam Alkitab, dalam 1 Korintus pasal 7, 8, dan 9, janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang. Perbedaan apakah antara gelap dan terang? Tidak ada perbedaan sama sekali, gelapnya gelap, terangnya terang. Nah, kita ini anak-anak terang. Jadi kita harus bergaul di tengah-tengah terang. Nanti kalau perhatikan Alkitab menunjukkan kepada kita ada beberapa cara menentukan pasangan hidup. Yang pertama itu adalah caranya yang Tuhan tunjukkan melalui Yakub. Yakub menemukan pasangan hidupnya itu, ya. Yakub menemukan pasangan hidupnya dengan kerja keras. Jadi kalau laki-laki kerja keras dan sukses, pasti cewek-cewek pasti mau. Jadi cewek-cewek juga jangan pilih cowok yang malas kerja. Jangan. Alkitab katakan di rumah orang yang rajin banyak harta benda. Pilih pasangan yang rajin, pilih pasangan yang bertanggung jawab. Yang kedua, kita belajar dari Ishak menentukan pasangan hidupnya. Ishak menentukan pasangan hidupnya pakai jembatan. Namanya urapan Eliezer, papanya utus dia untuk pergi mencari pasangan hidupnya. Dan ketika dia dapat, dia bawa pulang, Eliezer bawa pulang. Dan ketika Ishak melihatnya, Ribka berkata, inilah orang yang Tuhan berikan kepadaku menjadi istri. Jadi boleh nggak? Misalnya yang cowok misalnya naksir cewek, kemudian pakai jembatan, boleh, karena kita katakan ada urapan Eliezer, kamu pergi bilang dia aku sudah dia. Yang penting jangan jembatannya roboh atau jembatannya patah. Ya, jangan jembatannya roboh atau jembatannya patah. Artinya orang yang Anda suruh pergi ternyata jatuh cinta juga dengan orang yang Anda suka. Ini jembatan roboh atau jembatannya patah. Utuslah orang yang dipercaya. Beritahukan, ketika beritahukan dibawa datang, kemudian kenalkan dan jadi. Yang ketiga adalah Alkitab berkata adalah Yusuf. Yusuf itu berprestasi. Kemudian diberikan asnaf kepadanya, anak imam di Potifar. Ya. Dikatakan bahwa dia diberikan karena berprestasi. Jadi apa yang di Perdana Menteri? Ketika Anda pintar matematika, ketika Anda pintar bahasa Inggris, ketika Anda pintar kerja, pasti cewek-cewek akan ikut. Betul? Nanti dengan ada sortir mana yang takut akan Tuhan, mana yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, ambil jadi pasanganmu dan ambil menjadi pasangan hidup. Dan model yang keempat yang dicatat dalam Alkitab adalah Boaz dan Rut. Ditemukannya di ladang pelayanan. Saya temukan istri saya di ladang pelayanan. Anda kalau di tempat ini kalau berkumpul 5-6 orang, 10 orang, di dalamnya ada laki-laki, ada perempuan, teman. Nanti
dilihat, wow, Sasa baik juga ya, rajin doa ya, kok lembut ya, kalau dibilang ini nggak marah ya, yang kemudian mulai taruh dalam hati, pegang. Nah, kalau kita pacaran, jangan pergi berjuang, jangan pergi di lampu 5 orang sendiri lagi. Kalau pacaran, 1 kali pergi pacaran 5 orang, 6 orang, 10 orang atau menjaga saudara supaya aman. Jadi kalau Anda jatuh cinta, kemudian buat cium pasangan, Anda kan cinta pasangan, Anda kan jaga pasangan. Kalau Anda jatuh cinta, ingin melakukan hubungan seks dengan pasangan, Anda kan cinta pasangan. Berarti itu orang yang salah. Yang Anda pilih, Anda harus putuskan orang. Sekarang ini kalau saya jalan ke mall, saya sulit membedakan mana anak-anak pemuda yang lagi pacaran, lagi dating, dengan apakah mereka sudah nikah, karena mereka melakukan gandengannya seperti yang tadi. Ya, juga terjadi di mall, jalan gandengan, padahal mereka masih pacaran. Ya, mereka masih pacaran. Anak laki-laki saya pacaran dengan cewek gereja. Saya panggil dua-duanya. Saya katakan ketika Chris dengan Vanessa putus, jangan lagi pacaran. Ketika Chris mencium kamu putus, sepertinya Chris nggak sayang kamu. Kalau Chris sayang kamu, Chris akan jaga kamu. Dan anak laki-laki saya tanya kakak sudah cium pacaran? Tidak apa-apa. Saya ikut yang papa bilang bahwa kalau saya sayang dia, saya nggak boleh cium dia, saya nggak boleh pegang dia, saya nggak boleh peluk dia sampai waktunya Tuhan. Amin. Makanya tadi saya katakan kalau nggak radikal, radikal. Haleluya. Jadi kalau hari ini kalau cewek-cewek yang pacaran kalau ada cowok yang mau pegang Anda, mau peluk Anda, bilang najis. Supaya Anda aman. Oke. Nah ini banyak banget udah di pertanyaan, ada sekitar 500 pertanyaan ya di slide Ratusan sepertinya, ribuan mungkin ya, salah deh maksudnya. udah penasaran atau mungkin sedang bertanya-tanya tentang cinta ya. Ini juga mas pertanyaan apa? Ini juga. Ya kamu juga. Oke, salah satunya nih mungkin Pak Luther mau ada salah satu pertanyaan dari teman-teman anonim. Bagaimana sih caranya menyatakan cinta bagi seorang introvert? Nah, pertanyaannya menarik nih ya. Karena sekarang kan ada MBTI Oh, juga iya. kan? Ada MBTI biasanya. Mana sih kalau introvert? Sebenarnya begini, kalau misalnya kita laki-laki ini yang pertama dia harus bertanggung jawab. Yang perempuan itu dia harus punya kecantikan bukan cuma wajah tapi kecantikan batin. Kalau kita tahu itu dari Tuhan, bagi saya caranya itu seperti apapun itu oke aja, yang penting itu dalam etika Kristen. Dalam etika Kristen apapun, entahkah bagi orang yang introvert atau orang yang modelnya apa namanya ekstrovert, caranya bagi saya orangnya paling kanan. Saya pacaran dengan istri saya kalau pernah dengan tangan. Padahal istri saya dari keluarga yang kalau jalan dengan kakak-kakaknya selalu digandeng. Kalau dengan saya katakan kita berdua jaga kemuliaan sampai waktunya Tuhan. Ya, dan saya orang kaku. Tapi waktu pacaran dia tahu bahwa saya sangat sayang dia. Itu cara wanita bisa merasa apakah seseorang. Ada banyak kalau saya pulang kerja, saya bisa kasih dia bunga, dia kamu kok bisa kasih saya bunga, mukanya langsung berubah sebenarnya, nggak bisa berubah. Ada dia goyang, jangan cuma bunga ini, bisa juga bunga bambu dong. Itu bunga terbaru seperti itu. Ya nggak apa-apa, ya itu kan ekspresi menyatakan bahwa kita mau ini kepada seseorang. Jadi kalau dilihat caranya, bagi saya caranya bisa seperti apa saja, yang penting hatinya tulus. Yang penting hatinya tulus. Tolong di notes ya, hati tulus gitu ya. Oke, nah ini masuk ke pertanyaan kedua gitu ya. Seperti yang tadi juga kan ada sedikit gitu namanya ya. Memang anak-anak muda itu luar biasa. Boleh? Ayo, oh udah debat semua, sorry ya kelihatannya. Oke, nah teman-teman boleh dong tepuk tangan untuk sorry keras dong. Suatu hari di pusat kota Surabaya, terdapat seorang perempuan yang bernama Ingrid. Di kaca yang bernama Duduk. Oh iya. Halo, kamu di mana? Yang dikabarin? Waktu pun menunjukkan pukul 6 lewat 10. Halo,
bebas ya kalau enggak. Betul Pak? Salah selingkuh. Sama ya. Bohong kamu. Kamu lagi nggak gereja? Aku udah lupa di bawah. Cepat pulang. Kamu di mana? Bila-bila kamu mau pergi ke Bali. Jangan pakai terus ya, kalau sampai Batu. Oke, baik. Di sore hari, Indri terkacau ya. Ternyata sudah ada telepon dari Dodo. Halo, kamu mana aja sih? Selingkuh kamu yang dari tadi. Chat gak jawab-jawab, telepon gak diangkat. Bohong, bilang aja kamu selingkuh. Saya pasti cowok lain kan. Sini aku ngomong sama dia. Awas kamu bohong. 1 bulan kemudian, Indri dan Dodo pun kembali ke date. Makan dong. Halo Indri, apa kabar? Udah lama banget nih kita nggak ketemu. Baik, puji Tuhan. Kita ketemu yuk di sini di GM di Nature School. Kamu bisa kan? Dari mana itu? Nah, saya cowoknya kan. Nggak bisa. Kamu itu nggak bisa banget dikasih tahu ya. Kamu nggak boleh. Nggak boleh. Kamu ini pilih dia apa? Pilih dia kan. Padahal sih udah kangen banget sama kamu. Oke. Sembarang. Bye. Yang depan aku baru tinggi. Oke, boleh sekali tepuk tangan untuk ini boleh diperbincang aja ya. Kita baru latihan setengah jam Pak. Maafkan kami. Oke, Bapak, ini sekarang tuh banyak fenomena yang terjadi di tengah-tengah anak-anak muda gitu ya Pak. Bagaimana pandangan Bapak mengenai gaya pacaran yang kayak tadi? Kalau tadi itu kayak posesif daripada
tapi update ke masyarakat. Coba saya apa lagi sama di sini gitu. Dan itu sebelum doa, lalu juga sekarang tuh ada namanya sleep call tuh jadi tidur tuh ya video call gitu. Jadi ngoroknya kedengeran, mungkin simulasi perbuatan seperti itu ya. Terus juga bisa password IG dan seluruh sosmed. Terus juga ada gak boleh temenan sama orang lain, sama kelas jenis juga. Jadi kalau udah pasaran itu seluruh dunia itu punya dua. Terus juga itu cuman antara dua orang lain. Gimana? Jadi begini, ketika kita dating, kalau kita lihat dalam Alkitab Kejadian sampai Wahyu itu tidak ada kata dating, tidak ada. Alkitab hanya mengajarkan kita berteman, bersahabat. Dalam persahabatan itu pertunangan kemudian nikah. Jadi ketika kita sekarang ini ada bahasa dunia yang namanya dating atau pacaran, maka ketika kita jatuh cinta pada seseorang, jadian hari ini, maka kita bisa punya sebuah agreement atau sebuah istilahnya kesepakatan apa yang harus kita lakukan. Yang cewek tidak merasa terganggu karena belum nikah. Dia tidak harus terikat benar dengan cowoknya karena belum tentu itu juga dari Tuhan. Dan belum tentu ceweknya itu juga dari Tuhan. Dia harus punya waktu untuk berdoa, harus punya waktu untuk juga kuliah, belajar, harus punya waktu juga untuk menikmati bahasa sekarang itu healing diri sendiri. Dia nggak harus tiap waktu harus update ke pacarnya atau update-nya ke sesama pacar. Nanti satu waktu ketika mereka berdua putus, itu mereka mengalami luka parah. Kenapa luka parah? Mereka harus sulit sekali untuk bangkit. Jadi ketika membangun sebuah hubungan seperti saya tadi, saya hari pertama itu ketika jadian saya pergi ke peraturannya. Besoknya langsung saya pergi ke kantor gereja karena istri saya sudah full time. Saya masih kerja di dunia marketplace waktu itu full time. Saya baru full time tahun 98. Jadi saya full time sudah 27 tahun. Ya, beberapa dari Anda belum lahir. Sasa belum lahir, apalagi Tasya. Ya, saya sudah full time, istri saya sudah full time duluan. Dan saya pergi ke gereja untuk apa? Saya pergi ke gereja lapor kepada Bapak Gembala. Om, saya sudah janjian dengan mereka. Kami sudah janjian kemarin. Saya sudah lapor ke Bapak. Dan dia kata, wow, dia bukan ke gereja. Lu sama lain sudah pacaran. Dan ketika saya pergi pacaran bapak berdua, ajak 5 orang, ajak 6 orang, ajak 10 orang di dalam. Ya mungkin masa-masa kita belum ada handphone seperti sekarang, tapi kita bisa membuat sebuah agreement dari awal, sebuah kesepakatan dari awal. Kalau ada waktu di mana saya bersama orang tua, kamu jangan. Kenapa? Karena belum terikat, belum ada cincin nikah seperti saya. Ya, karena pernikahan Kristen itu sekali semuanya tidak bisa dipisahkan sama sekali. Jadi kita juga jangan jadi orang yang falling in love tanpa tujuan. Ya, hanya mikirin dia, lapor ke dia dan sebagainya. Bukan dia jadi. Apalagi kalau misalnya seperti tadi mantau, dijagain terus, diprototin terus, tidak dilaporin, dibilang bohong, tidak selingkuh dan sebagainya. Dan kita disakiti, tapi kita daripada tidak ada orang seperti daripada tidak ada orang yang dia sudah datang ke saya. Tuhan itu siapkan yang terbaik. Amin. Tuhan siapkan yang terbaik. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Anu juga, Pak, dari Saido. Semakin bertambahnya kesibukan, apakah logis nih jika kita memakai dating apps sebagai wadah untuk mencari jodoh? Karena kan sekarang Udah banyak ya. iya banyak, terus juga malas juga ngapain juga. Zaman kalian ini kan kalau ada bahasa dalam ilmu biologi karnivora. Zaman kalian ini saya sebut mediavora. Karnivora kan memakan daging. Kalian ini generasi saya sebut bukan cuma generasi C, tapi generasi pemakan media, namanya mediavora. Ya. Pertanyaannya seperti ini, bisakah kita memakai dating app? Boleh aja. Kan itu fasilitas ada di zaman kalian. Tapi pastikan tadi dasarnya adalah orang ini tapi tak kesini.
cantik, jangan karena ganteng. Ya, jangan karena badannya maco. You know maco? Mantan cowok. Ya. Jangan karena cantik, tinggi, jangan karena cowok lihat fisiknya kan seperti itu. Tapi dia tahu dia cinta Tuhan. Dasar pemilihan yang cewek pilih cowok itu adalah lihat kedewasaan Tuhan, bahwa dia sudah bekerja, bahwa dia bisa membiayai keluarganya, dia bisa bertahan cowok. Cowok harus melihat ceweknya yang mana, bukan kecantikannya, bukan hidupnya yang mancung, bukan mantan yang bagus. Itu tampilan luar yang nanti juga akan bertambah usia akan tambah tinggi. Tapi lihat kecantikan batinnya, lihat dia punya waktu quality time dengan Tuhan di pagi hari. Dia punya waktu untuk bisa mengampuni orang-orang yang baca firman. Dia punya waktu untuk care, sayang dengan mama papanya. Ketika Anda punya keluarga, itu akan turun ke anak-anak Anda nggak akan kehilangan. Jadi kita harus melihat hal-hal yang logis. Cinta itu jangan katakan saya cinta dia, nanti kita akan makan bubur dan garam. Coba 1 bulan saya percaya kaki membengkak, bibir membengkak, mata membengkak, hidung membengkak, rambutmu naik menatap langit. Cinta itu real, saudara. Cinta itu real. Jadi cinta gak akan cuma falling in love, gak akan cuma ini. Wadah apapun yang Anda pakai, boleh saja yang penting Anda sudah tahu tujuan orang itu. Takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Dia punya kecantikan batinnya, dia punya tanggung jawab dalam pekerjaannya. Dia tidak seorang KKN, dia bukan seorang penjahat, tapi dia seorang yang cinta Tuhan. Tapi yang saya bisa saat tadi di pagi hari, saya ganti jam yang ke pagi hari supaya masuk penyanyi aja. Bercanda ya teman-teman semua. Nah, kalau tadi kan kalau terbilang carilah, pokok gak cari gimana sih namanya. Tapi pertama, takut akan Tuhan dan dewasa rohani ya, karena saya jadi dewasa rohani ya. Jangan tertipu sama kok di dating apps kan juga sekarang banyak yang tipe gitu Pak. Banyak yang pakai beauty plus B612 gitu ya, banyak Pak. Jadi begitu. Nah oke, pertanyaan selanjutnya juga, ayo teman-teman, ayo. Nah ini gongnya Pak, ini gongnya nih Pak. Oke, baru sekali tangan buat pada suatu malam terdapat pasangan yaitu Luisa dan Ferdinand. Dengan Ferdinand. Kamu kenapa sih main baru terus? Masih dokter kamu juga. Enak dibahas. Apaan kamu tanya apa? Kita siapa? Siapa teman-teman? Kamu yakin teman? Itu ujung cewek yang kemarin apa? Teman-teman. Kamu yakin teman? Iya. Tapi kok sayang-sayangan? Enggak, bukan kok kalau soal baca mungkin bukan sayang. Ada hati? Hah? Ada hati? Ada kerja nggak salah. Bukan ada teman-teman. Kamu yakin? Yakin? Ini semua dikeret-keret. Apa jelasin semuanya? Bisa. Apa jelasin semuanya? Kenapa sih kamu kayak gitu? Jadi cewek itu udah lama apa teman-teman? Kamu yakin? Iya. Kalau siang kemarin kamu juga bilang apa? Itu walaupun itu mau ditinggalin teman-teman. Ya pokoknya nggak mau jelasin ulang. Gak mau. Keluar. Katanya tobat. Apa ya? Nggak jadi nggak habis. Oke. Nah, kayak tadi gitu ya. Sudah diselingkuhi 7 kali. Dapat love language bukan physical touch lagi mas. Physical touch apa ya? Tidak dapat cowok yang seperti itu.
dia bisa bukan laki-laki satu-satunya di Surabaya atau di dunia. Masih ada banyak cowok yang lebih baik. Kalau ada cowok yang lagi pacaran dan dia selingkuh di belakang Anda, maka nanti waktu nikah dia akan melakukan hal yang sama. Dan kalau ditanya tidak mengaku, kemudian ada apa namanya, ada tindakan-tindakan kekerasan fisik, maka jangan, itu orang yang salah. Ya, itu orang yang salah. Anda akan merusak dirimu, dan ketika ada anak-anak akan terluka dengan orang tua karena melihat situasi seperti ini. Saya jujur di hadapan Tuhan, saya ini pelatih taekwondo, tapi tidak pernah satu kali itu saya taruh tangan membunuh istri saya. Saya nikah 3 tahun pertama dengan istri saya, dan saya orang yang keras tegas ketika ambil sebuah keputusan, dan salah pun saya gak mau ngaku kepada istri saya. Sekalipun dia tahu itu salah, dan dia pertama kali bilang, saya ternyata nikah sama monster. Dan saya ini bilang istri saya sama monster, nikah sama monster. Dia mau berangkat surat pernikahan tadi, dan saya katakan, cuma akan mau karena di sorga tercatat kita berdua, kita mulai memutus istri. Dan kemudian dia dengar cerita bahwa saya dulu adalah ahli bela diri. Dia kepingin tahu anak-anak saya sudah tua. Dia paksa saya terus 3-4 tahun itu paksa mau seperti apa sih bela diri kamu. Satu waktu saya hari Senin kita libur di rumah, kemudian saya ajak dia masuk ke kamar, saya kunci pintu, saya suruh dia berdiri. Kemudian saya angkat kaki saya, taruh dia api di depan wajahnya. Langsung mata dapat melawat dengan dia, darah Yesus. Saya katakan, ini terakhir kali kamu memaksa saya untuk menunjukkan bahwa saya dulu seperti apa, itu masa lalu saya. Dan selama ini saya sudah nikah 26 tahun. Saya nggak pernah pukul istri saya, nggak pernah. Justru saya melihat, ya, justru saya melihat. Ingat bahwa wanita itu ngomong satu hari 50.000 kata. Laki-laki setengahnya, berarti yang paling cerewet siapa? Perempuan paling cerewet. Ya, jadi kalau nanti satu waktu kita sudah punya istri, kalau dengan istri cerewet itu tanda gesehan walafiat. Kalau dia diam, berarti suami lagi buat salah. Tapi kalau misalnya lagi pacaran dan sudah lagi pacaran dengan seseorang, kemudian selingkuh di belakang sampai 7 kali lagi, itu bukan pasangan itu. Alkitab berkata, kita tidak boleh mempermainkan orang lain. Kita harus setia dengan keputusan kita ketika kita memutuskan dengan seseorang. Demikian. Catat ya teman-teman. Itu kan pasangan yang tepat ya. Terutama untuk teman-teman yang pernah diselingkuhi mungkin ya Pak ya, bisa dicatat begitu ya. Kalau dari Tuhan pasti bakal menjaga juga. Kembali ke poin pertama tadi. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, Pak Luther dari anak muda. Seberapa penting sih restu dari kedua orang tua? Dan jika kita tidak mendapat restu tersebut, apakah perlu diperjuangkan ataukah tetap saja? Orang tua Tuhan tempatkan di muka bumi ini bagi anak-anaknya seperti kafir. Jadi salah satu tanda bahwa Tuhan setuju dengan pernikahan kalian itu adalah restu orang tua. Saya pernah konseling pernikahan yang keluarga daripada ceweknya nggak setuju dengan cowoknya. Dan saya tanya mereka berdua, kalian masih saling cinta? Saling cinta berdua. Oke, saya kasih kalian waktu. Kalian nikahnya kapan? Waktu itu saya mundur nikahnya mereka 2 bulan. 1 bulan saya suruh mereka puasa kepada orang tuanya. Dan ketika mereka selesai puasa 1 bulan, papanya panggil dan papanya berkata, Papa nggak nikah sama kamu, kamu mau nikah sama orang itu. Itu pilihan kamu. Papanya cuma ngomong sederhana sebagai bentuk bahwa papanya setuju. Dan ketika papanya setuju, baru saya nikahin. Saya nggak akan mungkin nikahin anak yang tidak disetujui oleh orang itu. Jadi cowok-cowok yang suka dengan cewek, maka ketika Anda jatuh cinta dengan cewek, Anda juga harus ambil hati papa dan mama. Nanti dalam pernikahan itu bukan pernikahan 2 keluarga, tapi itu pernikahan 2 pribadi, tapi dia berasal dari keluarga. Karena itu Anda harus mengambil hati papa dan mamanya. Karena persetujuan mereka taruh berkat bagi keluarga kalian untuk membangun keluarga yang baru. Jadi harga mati
harus persetujuan orang tua. Beberapa culture karena tidak disetujui orang tua lari kawin lari, tapi akibatnya anak-anaknya jadi anak-anak yang hidupnya berantakan, keluarganya berantakan. Saya kesarankan anak seperti itu. Kita hidup dalam terang, dan terang itu kita bisa melihat kegelapan, dan kita tidak hidup dalam kegelapan. Ya, bagaimanapun juga keluarga itu merupakan wakil Tuhan di dunia ini juga bagi kita. Tadi juga saya dengar firman Tuhan memang perlindungan kita pada dari keluarga juga. Mau gimana pun keluarga kita, tapi keluarga kita diciptakan itu suci. Oke, mungkin itu pertanyaan terakhir dari saya juga Pak. Sebenarnya banyak banget yang nanya, cuman karena keterbatasan waktu juga. Itu pertanyaan terakhir mungkin dari talk show ini Pak Ustaz mau menyampaikan closing statement untuk teman-teman pemuda-pemudi semuanya. Oke, kalau kita lihat dalam firman Tuhan, maka Alkitab berkata bahwa tidak baik manusia ini hidup seorang diri. Bahwa perkataan ini bukan perkataan papa, mama, tapi ini perkataan Tuhan. Tidak baik manusia hidup seorang diri. Artinya Tuhan mau kita berdua. Dan teman yang harus kita cari adalah teman yang sepadan. Terjemahan bahasa asli itu adalah teman yang saling mengerti. Ya, jadi saling mengerti artinya pernikahan itu bukan berarti istri itu jadi pembantunya suami. No. Pernikahan itu adalah bagaimana suami dan istri bisa bekerja sama, saling mengerti untuk sebuah tujuan membangun keluarga kita. Jadi hal yang paling penting dalam question of love tadi ini adalah bagaimana sebuah tanggung jawab seorang laki-laki ketika mendekati seorang wanita. Kalau anak-anak misalnya sudah umur 25 tahun, selalu saya katakan kalau kamu tahu dari Tuhan gak usah pacaran lama-lama, minimal 1 tahun menikah. Saya selalu berkata begini, karena pernikahan sebenarnya itu ketika Anda masuk dalam pernikahan, karena pernikahan itu untuk apa? Kita pacaran lama-lama, tapi ujung-ujungnya tidak nikah. Jadi harus pastikan bahwa yang Anda dekati ini adalah orang yang dari Tuhan. Bisa saja kita salah. Kalau salah, Anda harus selesaikan baik-baik, datang baik-baik, kemudian berkata mungkin kita tidak cocok. Awalnya kita memulai mungkin salah, kita tidak cocok dan bisa baik-baik. Kita nggak boleh bisa melukai yang cewek atau melukai yang laki dengan kita selingkuh dengan pacar yang lain. Itu cara yang salah. Karena apa yang kita tabur akan kita tuai. Betul? Makanya tanggung jawab itu sangat penting. Cinta tanpa tanggung jawab itu hanya cuma sebuah slogan. Tapi kalau cinta ada tanggung jawab, maka Anda membangun sebuah nilai-nilai hidup. Makanya hari-hari ini nilai yang harus dibangun di dalam anak-anak youth itu adalah kekudusan, holiness. Karena hari-hari ini orang ciuman biasa, lakukan hubungan seks biasa, karena pikir hal yang biasa. Anda punya handphone, tidak ada orang yang tahu apa yang Anda lihat. Atau Anda lihat gambar bohong, Anda lihat gambar-gambar yang biasa, tidak ada yang tahu. Bapak-bapak nggak tahu. Apa yang kita tahu akan kita mulai. Kita nggak belajar dari apa yang dunia berikan kepada kita, tapi kita belajar dari Tuhan. Karena itu saya sarankan anak-anak muda, Anda yang sudah waktunya untuk punya pasangan, berdoa supaya punya pasangan. Dan kalau Anda sudah punya pasangan, lapor ke orang tua masing-masing, lapor ke Bapak Ibu Gembala di tempat ini supaya ada kafir yang menjaga supaya ada pacaran yang benar, pacaran kalau perlu firman Tuhan. Amin. Jangan pacaran sembunyi-sembunyi, jangan pacaran yang tidak bertanggung jawab, jangan pacaran seperti tadi diperagakan beberapa tadi yang mencoba untuk semuanya harus dilaporkan, mencoba untuk menjaga dengan cara yang sehingga membuat salah satu pasangannya menjadi terluka atau tertuduh. Tapi kita harus saling membangun dan belajar dari sejahtera sehingga nama Tuhan itu kira-kira itu proses statement dari hari ini. Cinta belum menjawab. Oke. Oke, mungkin sekarang sebelum masuk ke juga boleh untuk berdoa. Terima kasih. Bapak di surga, terima kasih untuk sore hari ini. Kami telah sharing love, dan kami percaya apa yang sharingkan hari ini question of love. Anak-anak muda mengerti di tempat ini, sehingga dalam kehidupan mereka tidak salah pilih pasangan, tapi mereka mau datang ke hadapan Tuhan dengan netral hati mereka untuk mencari yang dari Tuhan selalu yang terbaik. Dan kalau mereka pacaran juga, kalau salah mereka ngaku salah. Dan kalau itu hal yang keliru, sehingga mereka tidak saling melukai, mereka penuh dengan tanggung jawab, sehingga orang melihat kemuliaan dan hormat. Dalam nama Yesus.